Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwitri Regita Cayani dengan nomor BP 22101152630374 dengan konsentrasi sistem cerdas. Di sini saya akan menampilkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Pakar untuk menentukan tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir dengan metode cerita anti-vektor dan forward chaining. Yang pertama itu ada latar belakang. Depresi merupakan gangguan mental yang serius yang ditandai dengan perasaan sedih berkepanjangan dan kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu penyebab depresi adalah stres, yaitu tekanan yang muncul akibat tuntutan atau masalah tertentu. Mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi rentan mengalami stres karena beban akademik yang tinggi dan tekanan untuk segera lulus. Stres ini dapat menimbulkan gejala seperti sulit tidur, cemas berlebihan, mudah marah, bahkan menghindari bimbingan dengan dosen. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat stres yang dialami mahasiswa tingkat akhir agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasinya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang sistem pakar yang dapat membantu mendiagnosis tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir secara akurat dan efisien. Yang kedua, bagaimana metode cerita anti-vektor dapat diterapkan untuk menghitung tingkat kepastian dari gejala stres yang dialami oleh mahasiswa. Yang ketiga, bagaimana efektivitas sistem pakar berbasis cerita anti-vektor dan forward chaining sebagai alternatif konsultasi awal stres bagi mahasiswa tingkat akhir yang enggan mengakses layanan kesehatan mental konvensional. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk membantu menarik kesimpulan tentang tingkat stres yang dialami mahasiswa berdasarkan gejala yang mereka inputkan sehingga memberikan diagnosis yang lebih tepat. Yang kedua, untuk memberikan solusi yang dapat diakses dengan mudah bagi mahasiswa yang merasa cemas atau tertekan, sehingga mereka bisa mengetahui tingkat stres mereka tanpa harus pergi ke psikolog atau tenaga medis, dan terkadang sulit dijangkau karena berbagai alasan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, agar mereka lebih peka terhadap gejala stres yang mungkin muncul selama menyusun skripsi, serta memberikan solusi untuk mengurangi dampak negatif dari stres berlebihan. Selanjutnya ada penelitian terkait. Yang pertama itu ada judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mental pada Anak Menggunakan Metode Cerita Anti-Vektor dan Forward Chaining berbasis web. Penulisnya itu ada Sambani tahun 2020. Hasil perhitungan cerita anti-vektor dari 40 jenis penyakit mental pada anak memiliki nilai yang cukup tinggi. Pada penelitian ini menulis menggunakan website sebagai output penelitiannya dan belum menggunakan aplikasi berbasis Android, sehingga pengguna hanya dapat mengakses sistem ini ketika perangkat yang digunakan pengguna tersambung dengan koneksi internet. Yang kedua itu ada penerapan metode role-based reasoning dalam sistem pakar deteksi dini gangguan kesehatan mental pada mahasiswa yang ditulis oleh Dita Wahyuni tahun 2022. Role-based reasoning sistem pakar deteksi dini gangguan kesehatan mental pada mahasiswa menggunakan metode role-based reasoning telah berhasil dibangun dan mampu bertindak sebagai solusi alternatif untuk mendeteksi gangguan kesehatan mental pada mahasiswa dengan praktis dan efektif, serta mampu memberikan informasi kepada pengguna mengenai solusi penanganan pada tiap gangguan kesehatan mental yang diderita. Pada penelitian ini, penulis menggunakan website sebagai output penelitiannya dan belum menggunakan aplikasi berbasis Android sehingga pengguna hanya dapat mengakses sistem ini ketika perangkat yang digunakan pengguna tersambung dengan koneksi internet. Selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama itu ada tahapan penelitian. Metode penelitian merupakan rangkaian dari kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar, pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian atau research design tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan kondisi dari data yang dikumpulkan, dan cara data tersebut dihimpun dan diolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem pakar yang dapat membantu mendiagnosis tingkat stres pada mahasiswa tingkat akhir secara akurat dan efisien
dengan menerapkan metode certainty factor untuk menghitung tingkat kepastian dari gejala stres yang dialami serta menguji efektivitas sistem sebagai alternatif solusi konsultasi awal bagi mahasiswa yang enggan mengakses layanan kesehatan mental konvensional. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Ini kerangka penelitian saya. Yang pertama, itu ada penelitian terdahulu. Pada tahap ini dilakukan kajian mendalam terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik sistem pakar untuk diagnosis tingkat stres mahasiswa. Studi literatur ini mencakup analisis terhadap metode certainty factor dan forward chaining yang pernah diterapkan dalam sistem serupa, serta temuan-temuan terkait gejala stres akademik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi GAP penelitian dan memperkuat landasan teoritis bagi pengembangan sistem. Yang kedua itu ada pengumpulan data. Tahap ini melibatkan beberapa aktivitas pengumpulan data yang komprehensif. Yang pertama, wawancara mendalam dengan psikolog dan konselor untuk memperoleh pengetahuan pakar tentang indikator stres akademik. Yang kedua, penyebaran kuesioner kepada mahasiswa tingkat akhir untuk mengumpulkan data empiris tentang gejala stres yang dialami. Yang ketiga, studi dokumen terhadap literatur ilmiah terkait psikologi stres dan sistem pakar. Yang keempat, observasi langsung terhadap perilaku mahasiswa dalam situasi akademik yang menegangkan. Yang ketiga itu ada analisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola gejala stres, menentukan bobot kepastian atau certainty factor untuk setiap gejala, serta menyusun aturan-aturan inferensi yang akan menjadi dasar sistem pakar. Analisis ini mencakup teknik statistik deskriptif dan pengelompokan gejala berdasarkan tingkat keparahannya. Yang keempat ada analisis proses. Tahap ini berfokus pada perancangan alur kerja sistem, termasuk menentukan bagaimana metode forward chaining akan memproses input gejala dan bagaimana certainty factor akan menghitung tingkat keyakinan diagnosis. Dikembangkan juga diagram alur yang menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam sistem. Yang kelima ada penerapan metode forward chaining. Implementasi metode forward chaining dilakukan dengan menyusun aturan-aturan inferensi dalam bentuk jika maka atau if dan rules yang akan memproses gejala input pengguna secara berurutan dari fakta yang diketahui menuju kesimpulan diagnosis. Yang keenam, ada penerapan metode certainty factor. Pada tahap ini ditetapkan nilai certainty factor untuk setiap gejala dan aturan, serta dirumuskan mekanisme perhitungan akumulasi CF untuk menentukan tingkat stres akhir. Dibuat juga skala interpretasi nilai CF yang akan digunakan dalam diagnosis. Yang ketujuh ada perancangan sistem. Merancang sistem merupakan tahap awal sebelum sistem itu digunakan. Hasil dari tahapan ini nantinya menghasilkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memproses diagnosis tingkat stres secara komputerisasi. Pada tahapan ini ada beberapa tahapan yang dilakukan sebagai berikut. Pertama ada desain arsitektur sistem. Kedua ada desain basis data. Yang ketiga ada input atau masukan. Yang keempat ada desain proses. Kelima ada desain antarmuka pengguna. Selanjutnya ada implementasi sistem. Sistem yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP yang menerapkan metode certainty factor dan forward chaining. Implementasi ini dilakukan untuk membangun sistem pakar yang dapat mendiagnosis tingkat stres secara akurat. Membangun sebuah sistem yang berbasis komputerisasi, ada dua komponen yang harus dipenuhi, yaitu spesifikasi hardware dan software yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama itu ada kebutuhan perangkat lunak. Yang kebutuhan perangkat lunak ini ada sistem operasi Windows 10 atau Linux Ubuntu, web server Apache, PHP versi 8.0 atau yang terbaru, MySQL 8.0 atau MariaDB. Selanjutnya ada XMPP untuk development environment. Yang terakhir Visual Studio Code sebagai IDE. Selanjutnya yang ada kebutuhan perangkat keras. Pertama, prosesor Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5. Yang kedua ada memori 8GB DDR4 RAM. Yang ketiga itu ada storage 256GB SSD.
Yang keempat ada koneksi internet stabil. Selanjutnya ada yang kesembilan pengujian dan validasi. Mekanisme pengujian hasil ini dilakukan dengan melakukan berbagai jenis testing untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Pengujian meliputi unit testing untuk setiap modul, integration testing untuk memastikan komunikasi antar komponen, dan user acceptance testing untuk menguji kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil diagnosis sistem dengan penilaian pakar untuk mengukur tingkat akurasi sistem. Yang ke-10 ada evaluasi dan analisis hasil. Tahap evaluasi dan analisis hasil dilakukan untuk mengetahui ketercapaian hasil yang didapat dari sistem pakar yang telah dikembangkan. Pada tahap ini juga dilakukan analisa terhadap informasi yang diperoleh dari proses pengujian, hasil diagnosis, analisa akurasi sistem, dan mengetahui tingkat keberhasilan solusi terhadap masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.